Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dawaitu taqarruban ta'adduban ta'abbudan wa tashakkuran ila Allahi ijlalan wa ta'ziman lillahi wa muhibban li jamalihi wa imtithalan awamirihi. Ilahi anta maqsudi wa ridha madlubi bi mahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka bi hawaiji dini wa dunyaya wa akhirati. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan membahas biografi Imam Ibnu Malik, yaitu pengarang kitab Alfiyah. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, adapun nama Imam Ibnu Malik ialah Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Malik, lahir di desa Al-Jayani yang merupakan bagian dari beberapa desa di Andalusia Spanyol pada tahun 600 Hijriah atau 1180 Masehi. Ada sumber lain mengatakan 601 Hijriah atau 1181 Masehi, dan wafat pada tanggal 18 menurut Kim tanggal 12 Syakban 672 Hijriah atau 1252 Masehi dalam usia 72 tahun. Adapun keterangan lain yang menyatakan 75 tahun. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, kota Andalas. Andalas adalah kota yang terkenal memiliki kesuburan tanah, sedikit hewan melatarnya, iklimnya sedang, dan banyak buah-buahannya. Kalau dari negara Syam untuk menuju kota Andalas ini terdapat 40 sungai besar. Di dalamnya terhitung banyak kota-kota besar yang jumlahnya 80 kota besar, 300 kota sedang, dan banyak sekali desa-desa kecil dan benteng-benteng pertahanan yang tidak terhitung banyaknya. Satu daerah di Andalas ini dihuni oleh penduduk yang tidak seorang musafir mampu menempuhnya dalam waktu sehari, karena di setiap perjalanan yang menempuh 2 farsakh atau 6 mil harus melewati perairan. Andalas dulunya dihuni oleh kaum muslim yang sangat kuat hingga musuh dari luar tidak akan mampu masuk apalagi menguasai mereka. Bahkan musuh takut pada mereka. Banyak musuh-musuh Islam yang akhirnya minta perlindungan, keamanan kepada penduduk Andalas. Tetapi kekuatan mereka luntur lantaran terjadi perselisihan paham sesama kaum muslimin sendiri, sehingga satu sama lain saling memfitnah dan bermusuhan. Rupanya situasi seperti ini dipahami oleh musuh-musuh Islam yang sejak lama ingin menguasai daerah
yang subur ini, dan permusuhan sesama kaum muslimin ini justru oleh mereka dibuat satu kesempatan untuk mematahkan kekuatan kaum muslimin. Mereka masuk dari beberapa celah-celah yang kelihatannya kosong dan memanfaatkan situasi konflik internal kaum muslimin. Setelah itu musuh-musuh Islam mampu menguasai kota Andalas dan ribuan desa jatuh ke tangan orang-orang kafir. Adapun perilaku Ibnu Malik dan karya-karyanya, sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, Al-Jawani merupakan kota kelahiran Ibnu Malik. Disinilah beliau dibesarkan. Setelah beberapa saat di Al-Jawani sambil belajar menggali dasar-dasar ilmu agama, Ibnu Malik pindah ke kota Halbi untuk meningkatkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuannya. Disinilah beliau mempelajari ilmu-ilmu tentang lughat Arab, madhab, dan lain-lain. Pada waktu itu Ibnu Malik menganut madhab Maliki. Setelah belajar di kota Halbi, Ibnu Malik pergi ke kota Damaskus di daerah Syam untuk belajar beberapa ilmu pengetahuan. Di Damaskus yang masih menjadi ibu kota Syam, ini Ibnu Malik banyak mendapatkan ilmu, sehingga beliau berpindah madhab dari madhab Maliki ke madhab Syafi'i. Di kota Syam ini Ibnu Malik mengajarkan ilmunya hingga wafat. Di rumahnya yaitu di kota Damaskus. Ibnu Malik adalah seorang ulama yang ahli di bidang lughat Arabiyah, imamnya ahli nahwu, sharaf, hadis, tafsir, dan lain-lain. Ilmu nahwu, sharaf beliau ajarkan kepada ulama mutaqaddimin. Ibnu Malik ahli di bidang hafalan, sehingga beliau menghafalkan qiraah sab'ah. Berikut alasan-alasannya: hafal tafsir dan juga hadis. Ibnu Malik paling menguasai hafalan di bidang lughat Arab, sehingga beliau mampu membuat kalimat yang muhmal tidak digunakan dan kalimat yang mustaqmal yang berguna. Kemudian membedakan antara kalimat keduanya. Beliau juga dikenal orang yang cinta akan ilmu. Toh walaupun Ibnu Malik memiliki segudang ilmu, tetapi anehnya sedikit sekali beliau mendapatkan kesempatan untuk mengajar, karena sedikit orang yang mau mengambil ilmu beliau. Subhanallah. Diceritakan Ibnu Malik pada suatu kesempatan keluar rumah menuju ke madrasah. Sesampai di depan pintu sekolah, beliau berkata, adakah di antara kalian semua yang ingin belajar tentang hadis atau tafsir atau ilmu lughat atau nahwu, sharaf atau ilmu-ilmu yang lainnya? Sungguh aku mengikhlaskan diriku untuk mengajarkannya. Setelah beliau menawarkan ilmu itu kepada mereka, tidak sepatah kata pun jawaban yang keluar dari mulut mereka. Lalu Ibnu Malik berkata, aku telah keluar dari bahayanya menyembunyikan ilmu. Cukuplah kemuliaan yang tinggi bagi Ibnu Malik yang banyak memiliki ilmu dengan hadirnya orang-orang yang mau berguru kepada Ibnu Malik, antara lain Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi atau yang dikenal dengan Imam Nawawi, dan Ibnu Umar, Ibnu Al-Attar, Ibnu Al-Fatah, dan putra Ibnu Malik sendiri yang bernama Badruddin. Maka oleh Ibnu Malik hal itu disebutkan dengan menggunakan bait alfiyah yang berbunyi, wa rajulun minal kirami indana, wa rajulun minal kirami indana,
Menurut sebagian ulama mengatakan rojul yang dimaksud di dalam bait tersebut ialah Imam Nawawi di Damaskus. Ibnu Malik mempunyai 4 guru yang dijadikan pegangan, yaitu Ibnu Ya'ish, Sabit bin Khiyar, Ibnu Haji, dan Abi Ali Asy-Syalurin. Ibnu Malik berguru kepada Syekh Abi Ali Asy-Syalurin lebih dari 10 tahun. Ibnu Ya'ish guru beliau yang kita kenal melalui hasil karyanya, yaitu Syarah Al-Mufassal. Syekh At-Tabrizi mengutip di Syarah Al-Hajibiyah bahwa Ibnu Malik berada pada kalangan majlis taklimnya Ibnu Haji dengan maksud berguru kepadanya. Semua itu menunjukkan kalau Ibnu Malik benar-benar telah menjadi murid mereka. Melalui cara mereka belajar, Ibnu Malik menjadi pecinta ilmu dan menguasai banyak tentang fan ilmu sampai beliau wafat. Salah satu buktinya ialah sebuah peristiwa pernah terjadi pada beliau, yaitu pada suatu hari menjelang wafatnya Ibnu Malik masih sempat menghafal sampai 8 bait. Yang menjadi dalil-dalil untuk kalam Arab, beliau menjadi kepala madrasah di Damaskus, juga menjadi qadhi al-Qudlat, sedang muftinya bernama Ibnu Khalkan, pengarang kitab tarikh yang sangat terkenal. Diceritakan pada suatu ketika Ibnu Malik hendak melakukan sholat, Ibnu Khalkan berada di belakangnya. Dihadirnya Ibnu Malik lalu dengan menggandeng tangannya, Ibnu Malik diajak ke rumahnya untuk melakukan sholat di rumah beliau, kemudian mengantarnya pulang kembali semata-mata. Hal itu dilakukan oleh Ibnu Khalkan sebagai mufti, memuliakan Ibnu Malik yang menjabat sebagai qadhi karena ketinggian ilmunya. Ilmu yang dimiliki oleh Imam Ibnu Malik diamalkannya untuk kalangan umum, baik dengan mengajar, mengadakan penelitian, atau dengan cara mengarang. Adapun dalam hal mengarang kitab, Ibnu Malik yang komplit keilmuannya mampu menyusun banyak kitab dari berbagai macam fan ilmu yang antara lain: 1. Alfiyah al-Musama bil Khulaso, 2. Al-Kafiyah wa Syarhiyah, 3. Al-Umar wa Syarhiyah, 4. An-Nadmu al-Jawzi fima yahmadu wa Syarhiyah, 5. Kamalul Ummati wa Syarhiyah, 6. At-Tashhir wa Syarhiyah, 7. Lamiyat al-Af'al fi Sarfi, 8. Al-Ihlam bimadratil kalam, 9. At-Tawdih fi Iqrab Mushkalah minal Injami Sahih al-Bukhari, 10. Fawalidun Nuhumi wal Muqasidi al-Mahwiyah, 11. Qasidatut Ta'iliyah fil Farqi bainal Dha'i wal Dha'i wa Syarhiyah, 12. Tashhir al-Fawaidi wa Takmilil Maqasidi. Ibnu Rasyid berkata, kitab Fawaidun Nahwi adalah kitab yang berbentuk kalam nasnad, hasil bahan dari syair milik Ibnu Malik sendiri yang dibuat dalam Bahar Rojaz. Isinya ialah mengenai keutamaan dan faedah ilmu nahwu yang telah banyak diamalkan oleh orang-orang yang memiliki kemuliaan. Sedangkan kitab Tasyilul Fawaid adalah hasil bahan dari bait Ibnu Malik yang berbunyi Maqasidun Nahwi biya Mahwiyah. Ibnu Malik dikenal oleh banyak kalangan pelajar dan ulama lantaran hasil karyanya yang sangat baik dan dipuji oleh banyak ulama di seluruh dunia yang bernama Alfiyah Ibnu Malik. Mungkin para santri Indonesia pasti mengenal namanya, nama kitabnya dan nama pengarangnya, yaitu Alfiyah, dan pengarangnya Ibnu Malik.
Alfiyah dikarang dengan hati yang bersih dan benar-benar ikhlas. Allah lah yang membalas amal Ibnu Malik dengan cara membuat semua orang yang mempelajari ilmu agama selalu membutuhkan kehadiran Alfiyah. Pujian terhadap Alfiyah di antaranya datang dari seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Mujarrad. Khulasatul nahwi la amriyada mustariqan fi kulli awqati. Tidaklah aku mencari pengganti dari kitab ringkasan Nahwu Alfiyah, kuhabiskan semua waktuku untuk mempelajarinya. قد جمعت باعين من نحوه مختصرا نظما باديعا حامل المهمات. Kitab Khulasah Nahwu telah mengumpulkan intisari ilmu nahwu secara ringkas, berbentuk nazam dan indah yang membuat hal-hal yang amat penting. Kulli bani malikin qasabtu biya lam ya'tini qula yawmalayati. Katakanlah kepada Ibnu Malik, sungguh aku mabuk kepayang padanya Alfiyah, karena tidak akan datang kitab yang menyamainya di hari ini atau yang akan datang. Wa ana as'alu rahmani maghfiratun lahum Ingatlah, aku memintakan ampunan untuknya kepada Zat yang Maha Pengasih, semoga menempatkannya di sebaik-baik surga. Kisah Ibnu Malik mengarang Alfiyah. Sahabat Aslawi dimanapun kalian berada, Ibnu Malik mempunyai guru bernama Ibnu Mu'ti yang dikenal lewat karyanya Alfiyah Ibnu Mu'ti. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Mu'ti dari kabilah Zawami. Asalnya dari tanah Maghrib. Beliau lahir pada tahun 564 Hijriah atau 116 Masehi. Wafat pada hari Senin akhir hari dari bulan Dzulqa'dah 628 Hijriah atau 1224 Masehi dalam usia 64 tahun. Ibnu Mu'ti mula-mula berguru kepada Abu Musa Al-Jazuli di Maghribi tentang ilmu lughat. Kemudian berguru ke Damaskus di Syam. Di kota tersebut lama Ibnu Mu'ti bermukim sehingga banyak ulama-ulama Syam yang berguru padanya. Dari Syam, Ibnu Mu'ti pergi lagi ke Mesir menjadi pengajar di Masjid Jami Al-Atiq sampai wafat. Diceritakan Ibnu Malik sewaktu menyusun Nazm Alfiyah setelah mendapatkan 1000 bait, saat menulis kembali hasil susunannya, ketika sampai pada bait fa'iqatan minha bi alfi baitin, Ibnu Malik berhenti dan tidak mampu melanjutkan susunannya lagi. Sampai pada akhirnya sewaktu Ibnu Malik tidur bermimpi bertemu dengan seseorang. Di dalam mimpinya orang itu bertanya, "Aku dengar kau membuat bait Alfiyah yang menerangkan nahwu." Ibnu Malik menjawab, "Ya." Orang itu bertanya lagi, "Sampai mana?" Dijawab, "Sampai kata fa'iqatan minha bi alfi baiti."
Orang tadi bertanya lagi, apa yang menyebabkan dirimu tercegah menyempurnakannya? Ibnu Malik menjawab, aku sudah tak mampu menyempurnakannya lagi dalam beberapa hal ini. Orang tadi menawarkan kepada Ibnu Malik dengan kata-kata, apa kau ingin melanjutkannya lagi? Ibnu Malik menjawab, ya. Lalu orang tersebut berkata, wa haqat yadribu alfa maitin. Ibnu Malik bertanya, apakah kau ini Ibnu Mu'tib? Orang tadi menjawab, ya. Mengetahui jawaban tersebut, diketahuilah bahwa orang yang ada di hadapannya adalah gurunya sendiri, dan hal itu membuat Imam Ibnu Malik menjadi malu padanya karena telah tersindir dengan kata-katanya. Seorang yang hidup telah mengalahkan 1000 orang yang telah mati. Ketika pagi telah tiba, Ibnu Malik membuang syair yang berbunyi fa'iqatan minha bi alfi baitin dan menggantinya dengan wa huwa bisabin haizun afdila. Setelah itu Imam Ibnu Malik mampu menyelesaikannya. Kewiraiyati Ibnu Malik, sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, sudah menjadi sebuah ciri khas bagi orang alim seperti Ibnu Malik, selalu memiliki sifat-sifat terpuji seperti zuhud, iffah, wirati, dan lain-lain sebagainya. Di antara bukti kewiratinya adalah setiap kali Imam Ibnu Malik hendak membagi suatu ilmu, pasti dalam keadaan bersuci atau wudhu. Dan di saat mengajar muridnya, dia selalu membelakangi muridnya dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Sikap seperti itu beliau lakukan karena mencontohkan sikap gurunya yang bernama Ibnu Haji. Diceritakan ada sebagian pejabat pemerintahan datang kepada Ibnu Haji dengan maksud ingin belajar ilmu pengetahuan kepada beliau dan anaknya, tetapi anaknya menolak. Lalu Ibnu Haji berkata, ajarkanlah ilmumu bersamaku. Ia menurut apa kata-kata Ibnu Haji dan duduk bersama dengannya. Tetapi anehnya, ia duduk berada di belakang Ibnu Haji. Pada suatu ketika Ibnu Haji menoleh ke belakang dan didapatinya anaknya tersebut berada di belakangnya. Lalu Imam Ibnu Haji berkata, kalau begitu dia telah melakukan siasat terhadap ulama. Wallahi, aku tidak akan mengajarkan ilmu kepada siapapun selama ia masih bersikap seperti itu. Ada beberapa yang membuat diri Imam Ibnu Malik tergolong seorang yang memiliki sifat birahi dan suka melakukan ijtihad, yaitu suatu hari Ibnu Malik keluar bersama sekelompok pelajar dalam suatu kesempatan. Ketika telah sampai di tempat tujuan yang dimaksud, mereka mencari tempat sendiri-sendiri dan Ibnu Malik mengasingkan diri dari mereka. Setelah lama berpisah, mereka mencari Ibnu Malik dan mereka menemukannya dalam keadaan memandangi dedaunan dan sedang mengadakan penelitian. Sahabat Asnawi dimanapun kalian berada, adapun generasi pembawa nahwu dari zaman ke zaman, generasi ulama nahwu dari zaman ke zaman menurut silsilah dari Imam Ibnu Hisam mengarang kitab Tashrih As-Sarh Sarh Alfiyah. Generasi pertama yaitu Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Generasi kedua yaitu Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Adapun generasi ketiga, satu Mambasatul Qaul Ibnu Adwan, dua Maimun Al-Aqra, tiga Yahya Ibnu Adwan, empat Wa Al-Hamd Waladul Aswad. Generasi keempat, satu Abdullah Ibnu Ishaq Al-Khadarawi, dua Isa Ibnu Umar As-Saqafi, tiga Abu Umar Ibnu Ala. Generasi kelima ada Al-Khalil, ada Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi.
Generasi keenam yang kita kasih lagi bagi santri Indonesia maupun santri dunia, yaitu ada Imam Sibawaihi dan ada Imam Kisai. Generasi ketujuh ada Abu Hasan Al-Aqfas Al-Awsiti Sa'id ibn Musa'adah dan ada Imam Al-Fara'i. Generasi ke-8 ada Imam Shalihun ibn Ishaq Al-Junubi. Ada Syekh Bakr ibn Usman Al-Mazini. Generasi ke-9 ada Muhammad ibn Yazid Al-Mubarradi. Generasi ke-10 ada Imam Abu Ishaq Az-Zujaji, Abu Bakr ibn As-Suraji, Ibnu Darin Satwiyah, Abu Bakr ibn Sobarmani. Generasi ke-11 ada Abu Ali Al-Hasan ibn Abdul Ghaffar Al-Farisi. Ada Imam Abu Sa'id Al-Hasan ibn Abdullah As-Sayrani. Ada Imam Ali ibn Isa Az-Zaman. Generasi ke-12 ada Imam Abdul Fattah ibn Al-Juni. Generasi ke-13 ada Syekh Abdul Qahar Al-Juzali. Generasi ke-14 ada Imam Zamakhsyari. Generasi ke-15 ada Ibnul Hajib. Generasi ke-16 ada Imam Ibnu Malik Ibnu Isa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.